Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Kamis 14 November 2024. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pada bacaan-bacaan Ekaristi pagi ini. Dalam bacaan yang pertama, surat kepada Filemon, kita akan mendengarkan permintaan Paulus kepada Filemon agar menerima budak yang didapatkan oleh Paulus, diterima sebagai saudara, sebagai sahabat, dan bukan sebagai budak, agar mereka memperlakukan sebagai saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus berbicara soal kerajaan Allah. Kita diajak tidak terkecoh dengan orang-orang yang mengatakan kerajaan Allah di sana, di sini, dan seterusnya. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Janganlah mengikuti orang-orang yang mengatakan, lihatlah dia ada di sana, lihatlah dia ada di sini. Tapi jangan mengikuti mereka. Seperti kilat yang memancar dari ujung langit yang satu ke ujung yang lain, demikian pula halnya anak manusia pada hari kedatangannya kelak. Namun Yesus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh angkatan ini. Saudari-saudaraku terkasih, Paulus mengajak agar orang-orang yang menjadi anak-anak Allah menerima semua orang sebagai saudara. Tidak ada perbedaan tuan dan hamba, tapi semua adalah saudara dalam Kristus, dan Kristus sebagai kepalanya. Oleh karena itu, kita pada bacaan yang pertama boleh mengambil permenungan, sudahkah aku menjadikan semua orang yang percaya kepada Kristus sahabat dan saudaraku? Dari bacaan Injil, seringkali orang terkecoh menangkap bahwa kerajaan Allah adalah sebuah pemerintahan, seperti zaman Majapahit, ditandai dengan bisa menguasai seluruh Nusantara bahkan lebih. Zaman Pak Harto misalnya, zamannya Inpres. Zaman Jokowi, infrastruktur. Bukan itu. Kerajaan Allah, dikatakan Yesus, sudah ada di tengah-tengahmu.
kerajaan Allah bukanlah tempat, bukanlah bangunan, tetapi suasana ketika Allah meraja. Apa tanda-tanda kalau Allah meraja? Ditandai dengan suasana kasih, damai, kenyamanan, ketenteraman, suasana sukacita. Kapan itu terjadi? Ketika orang, lebih-lebih yang tidak berpengharapan, mendapatkan sukacita, mendapatkan kenyamanan dan kedamaian, itulah kerajaan Allah. Dan itu terjadi ketika Yesus datang ke tengah dunia, menyampaikan kasih karunia Bapa. Orang-orang sakit sembuh, orang-orang kerasukan setannya hilang, orang-orang mati dibangkitkan. Itulah suasana yang menjadi tanda kerajaan Allah. Maka dikatakan kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Seringkali kita mencari sensasi. Kerajaan Allah adalah suatu peristiwa yang besar. Maka tidak mengherankan ketika ada ini atau itu, orang berbondong-bondong ke sana. Kita masih ingat berbagai orang yang membuat sensasi. Misalnya penampakan Bunda Maria yang diatur. Ada mukjizat di sana, orang berbondong-bondong ke sana. Yesus mengatakan, janganlah kalian ikuti itu. Karena kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Sekali lagi, kerajaan Allah adalah suasana ketika Allah meraja yang ditandai dengan sukacita, damai, dan sejahtera. Dengan cara itulah Allah ingin menghadirkan kerajaannya yang bukan fisik tetapi suasana. Orang-orang yang tidak punya pengharapan atau yang kehilangan pengharapan kembali mendapatkan pengharapan itu. Sehingga orang mempunyai semangat hidup kembali. Kembali percaya kepada Kristus dan ikut ambil bagian dalam mewujud nyatakan kerajaan itu. Maka mari bersama-sama kita menghadirkan kerajaan Allah dengan menciptakan suasana kasih, kenyamanan, kedamaian, sukacita, dan memberikan harapan kepada orang-orang yang putus asa. Dengan demikian, orang akan benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Allah. Maka pertanyaan permohonan yang kedua, sudahkah hidupku, karyaku menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini? Paulus dengan meminta agar budak yang dibawa diperlakukan sebagai sahabat, sebagai saudara, itu juga bentuk dari hadirnya kerajaan Allah bagi sesama.
kita diajak untuk menjadikan semua orang sebagai saudara, seperti Onesimus diminta oleh Paulus agar diterima sebagai saudara. Demikian pula hendaknya kita menerima semua orang sebagai saudara, agar mereka merasakan kasih karunia Allah, kenyamanan, kedamaian, sukacita, dan penuh pengharapan. Semoga kita ambil bagian dalam mewujud nyatakan kerajaan itu di tengah-tengah masyarakat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kerajaan-Mu yang telah Engkau hadirkan di tengah-tengah kami lewat Yesus Kristus Putra-Mu. Dan Engkau mengendaki agar kami pun ikut mewujud nyatakan kerajaan itu dalam hidup kami setiap hari. Semoga kami dengan bantuan-Mu mampu menghadirkan kerajaan-Mu lewat hidup dan karya-karya kami. Semoga iman umat-Mu Engkau teguhkan, Engkau kuatkan, agar dengan iman itu hadirlah kerajaan-Mu. Semoga mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu usahanya, agar akhirnya banyak orang mengalami kasih karunia-Mu dan menghadirkan kerajaan-Mu. Untuk itu, bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak dan saya dorong untuk terus-menerus menciptakan pola hidup sehat, agar kita sehat dan terbebas dari segala penyakit. Terima kasih untuk usaha panjenengan dalam menghadirkan kerajaan Allah lewat doa-doa, pemberian tenaga, karya dan waktu, serta dana yang semakin memperkokoh hadirnya kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih untuk kebaikan hati panjenengan dalam mendukung karya misi, dalam membantu pencarian dana dari Paroki Gantang, dari Paroki Banyu Temumpang, dan nanti akan diteruskan dengan partisipasi bagi korban letusan gunung berapi di Flores. Terima kasih juga untuk semua saja yang dengan cara masing-masing terlibat dalam gereja. Semoga akhirnya gereja kita mampu menghadirkan kerajaan Allah dengan menciptakan suasana damai, tentram, penuh kasih, sukacita, dan orang-orang mempunyai harapan kembali untuk hidup. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.